Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'du, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keberkahan waktu dan kesehatan umur serta semangat kepada kita semua untuk bisa menjalankan sebuah ibadah mulia pada sore hari ini, yaitu bermajelis ilmu agama. Yang dengan majelis ini kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan segala dosa kesalahan kita, agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat dan anugerahnya kepada kita, serta agar Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita dengan husnul khatimah menuju Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mempelajari dan beramal dengan ajaran Islam sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya atas undangannya kepada saya untuk bisa kita saling berbagi, saling mengingatkan tentang agama Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada lain tujuan kita hadir dalam rangka untuk mencari keberkahan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kata Rasulullah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalan yang menuju surga. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan bahwa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rasulullah mengatakan bahwa tidaklah satu kaum bermajlis, berhalaqah ilmu di masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala kecuali nazalat alaihi sakinah, turun ketenangan kepada mereka. Wa haffathumul malaikah, diliputi oleh malaikat, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah menyebut nama mereka di sisi Allah Azza wa Jalla di kalangan, di tengah makhluk Allah yang mulia, malaikat-malaikat yang mulia. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam ya semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan tema yang kita ingin sampaikan ya pada kesempatan sore hari ini,
yaitu kaitan dengan eratnya ya hubungan antara akidah dengan akhlak. Eratnya antara hubungan akidah dengan akhlak. Hal ini sangat penting untuk kita pahami bersama, karena mengingat kembali ya, kita saling mengingatkan kembali bahwa agama Islam ini kita tahu bahwa agama yang mengatur semua sisi kehidupan ya, dan juga kita tahu bahwa dalam kehidupan dunia ini ya, kaitan dengan kehidupan beragama, bahwa agama kita mengatur hubungan dengan Allah, mengatur hubungan dengan manusia, mengatur hubungan dengan hewan, mengatur hubungan manusia dengan lingkungan yang ada. Inilah agama kita ya. Jadi bagaimana hubungan baik manusia dengan Allah dikenal di dalam pembahasan ilmu akidah. Bagaimana hubungan manusia dengan manusia dikenal di dalam istilah ilmu adab dan akhlak. Ya, juga hubungan manusia dengan hewan binatang ada akhlak. Hubungan manusia dengan lingkungan juga dikenal dengan akhlak. Ya. Maka kalau demikian berarti Islam ini adalah sebuah agama universal yang mencakup banyak sisi, ya. Sehingga kalau demikian tidak bagus, tidak elok rupanya kalau ada orang Islam bagus akidahnya saja, bagus imannya dalam makna hubungan dengan Allah, ibadahnya bagus, ya. Dia tidak berbuat syirik kepada Allah. Dia tidak menyembah mayat-mayat, tidak menyembah patung-patung, tidak menyembah kuburan-kuburan. Dia tidak meyakini jimat-jimat. Ini bagus namanya akidahnya. Namun ya kurang bagus seandainya ya, setelah bagus akidahnya tadi ternyata dengan tetangga dia tidak bagus. Dengan anak istri tidak bagus. Dengan orang tua tidak ada silaturahmi dan berbaktinya. Dengan lingkungan tetangganya tidak ada hubungan baik ya antara mereka. Maka ini namanya berarti ya namanya muslim yang tidak sempurna. Ya, kita katakan tadi bahwa Islam itu adalah agama yang mengatur antara ya hubungan manusia dengan banyak persoalan. Maka dari sini juga kita katakan munculnya ada orang-orang yang bagus akidah, bagus sholatnya ke masjid, akan tetapi terkadang musuhan dengan tetangga. Ya, sebaliknya ada orang yang dia bagus akhlaknya. Ini fenomena yang bertentangan ya. Bagus akhlaknya, dia sopan, ketemu, salam, senyum dengan orang-orang. Ya, dalam janji-janjinya ditepati. Dalam berdagang, dia jujur dalam berdagang. Akan tetapi dia kurang semangat ibadahnya. Iman, hubungan dengan Allah, dia tidak bagus. Ini juga salah. Ya, bagus akidah, akhlak rusak tidak boleh. Sebagaimana akhlak mulia, akidah rusak, ibadah rusak juga tercela. Makanya muncul ungkapan sebagian masyarakat kita yang barangkali sering kita dengar ya. Ada orang yang mengatakan begini, iya, orang yang dia ini contoh kasus ya, orang yang tidak berbusana muslimah mengkritik orang yang berbusana muslimah. Apa kata dia? Percuma jilbabnya menyapu tanah, cadarnya menyapu menutup seperti menutup auratnya, tapi hatinya rusak katanya. Tidak bagus dengan tetangganya, tidak sopan dengan lingkungannya. Ada ungkapan ini. Ya. Jadi bagus akhlak, bagus ibadah hubungan dengan Allah, tapi hubungan dengan manusia kurang bagus. Ini ada kelompok semacam ini. Atau sebaliknya juga, ya, kata dia, saya nggak usah terlalu
ya terlalu fanatik di bahasa dia ya. Dalam tanda kutip lah ya. Kata dia, saya nggak terlalu fanatik. Ya, yang penting ya, saya nggak usah berjilbab, saya nggak usah menutup aurat. Yang penting hati saya baik. Ini sekte ya yang bersebelahan dengan yang pertama. Ada demikian. Ya, kata dia nggak penting saya, masya Allah demikian dan demikian. Yang penting hati saya baik. Maka kedua kelompok itu ya salah tentunya. Kedua-duanya keliru. Yang ini fokusnya kepada nilai akidah, ibadah, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia diabaikan. Salah. Ada sebaliknya, hubungan dengan manusia dia baik, sopan, tapi hubungan dengan Allah tidak erat, tidak bagus. Ini juga salah. Lihat. Ya. Maka yang tepat adalah jalur tengah, yang wasatiyah, yang i'tidal, yang pertengahan, yaitu apa? Yang bagus akidahnya, juga sopan akhlaknya. Bagus akidah, sopan akhlak, rajin ke masjid, dan juga sopan dengan manusia. Dalam berdagang dia jujur, tidak bohong. Dengan orang tua dia sapa. Dia menghormati orang yang lebih tua daripada dia. Dia mengerti kedudukan, dia paham status dan kewajiban, dia paham hak dan kewajiban, dan mengerti akan status dan kedudukan. Karena Rasulullah bersabda bahwa laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Rasul mengatakan, bukan golongan kami orang yang tidak menghormati orang tua umurnya dibandingkan dia. Dan bukan golongan kami juga orang yang tidak sayang kepada yang lebih muda. Dan bukan golongan kami juga orang yang tidak mengetahui kedudukan para ulama di kalangan dia. Islam, Masya Allah. Maka sebaik-baik panutan dalam hal ini adalah Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW, beliaulah orang yang paling semangat ibadahnya, yang paling kuat dan lurus akidahnya, memberantas kesyirikan. Beliaulah orang yang mengatakan bahwa tidak boleh memakai ajimat. Ada sahabatnya yang memakai jimat, kata Nabi, ya, ketika ditanya kepada sahabat yang mulia tersebut dengan gelang yang dipakainya, apa kata Rasulullah? Mahadihi, kata dia, dia minal wahinati ya Rasulullah, dia penangkal tolak bala wahai Rasul. Apa kata Rasulullah? Ya, idza mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan, wahai fulan sahabatku, jika seandainya engkau meninggal dunia, gelang ini, jimat ini, penangkal bala, tolak bala masih melekat di tubuh kamu, kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Tidak akan selamat. Artinya dia meyakini sesuatu selain Allah yang mendatangkan maslahat, menolak bala, mudarat. Ini ranah kesyirikan kepada Allah. Nabi katakan engkau tidak akan selamat dunia akhirat dengan adanya jimat semacam itu. Ini Rasulullah menyinggung sisi akidah. Rasul juga mengatakan dalam masalah akidah, lihat kata Rasulullah, ya, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahud dan orang Nasara dengan sebab mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam singgung masalah ini. Kenapa? Erat hubungan dengan masalah akidah. Agar orang tidak salah ibadah. Karena rentan kuburan itu dekat dengan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai Rasul mengatakan demikian dalam hadis yang sahih, la'natullah, Allah melaknat orang Yahud dan orang Nasara karena sebab menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sisi akidahnya yang Nabi jaga. Namun di samping itu lihatlah akhlak Rasulullah SAW. Khadijah radhiyallahu anha, ya, Khadijah istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam
yang Khadijah ini adalah sayyidatu ahlil jannah. Ya, beliaulah sayyidahnya, yaitu nyonyanya penghuni surga. Apa kata Khadijah mengatakan tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu pertama atau wahyu kedua turunnya surah Al-Muzammil atau Al-Mudaththir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kondisi beliau takut, ya, atau ketika turun ayat pertama dalam surah Al-Alaq melihat rupa Jibril, ya, dan membisikkan wahyu tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Pertama kali Nabi dengar tidak ada ungkapan seindah itu, dan tiba-tiba datang semisal itu, rupa seperti itu, maka Rasulullah pulang ke rumahnya menceritakan kejadian itu kepada Khadijah. Yang Nabi khawatirkan jangan-jangan yang datang bukan malaikat tapi jin yang mensihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa kata Khadijah? Mengingatkan Nabi akan akhlaknya kepada kaumnya. Kata Khadijah mengatakan, wallahi, demi Allah wahai suamiku, kata Khadijah, ma yukhzika Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakanmu. Innaka latasilur rahim, engkau adalah orang yang menyambung tali kekerabatanmu. Engkau orang yang suka membantu orang-orang fakir, menolong orang-orang yang lemah, ya, dan orang yang amanah, jujur di tengah kaum. Ketika itu Rasulullah takut, karena jangan-jangan yang datang ini adalah jin dan setan. Takut. Dia mengatakan, tidak wahai Rasul, engkau orang yang baik, modal baik, maka yang datang pasti yang baik. Kalau khawatir jangan-jangan ini makhluk jahat, tidak. Khadijah mengingatkan, engkau ada orang yang baik. Ya. Dalam hadis itu Khadijah mengatakan, engkau adalah orang yang suka menyambung tali kekerabatan, orang yang amanah, dan seterusnya. Dan begitu pula Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah mengatakan mengutip ayat Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, Rasulullah itu akhlaknya kana khuluqul Qur'an, akhlaknya adalah Al-Qur'anul Karim. Maka lihatlah, akidahnya bagus, akhlaknya mulia. Sampai-sampai dikutipkan oleh para sahabat, Sa'ad atau Hakim bin Hizam mengatakan, ketika aku menjadi mu'allaq baru masuk Islam, aku lihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Hakim bin Hizam? Setelah terjadi peperangan Hunain, aku datang minta jatah, harta ghanimah kepada Rasulullah. Apa kata Hakim? Aku minta onta 5, aku dikasih onta 5. Minta lagi 5, dikasih lagi, sampai jumlahnya 100 dikasihkan oleh Rasulullah kepada Hakim bin Hizam. Kemudian Nabi mengatakan, ya Hakim, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau, kata Rasulullah. Inna hadzal mala halwatun hadirah. Harta ini manis dan hijau. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi harta ini jika diambil dengan hati yang penuh qanaah, dan Allah akan hinakan, Allah akan buang, Allah akan sia-siakan harta yang banyak jika kita raih, kita ambil dengan jiwa yang tamak dan serakah kepada harta yang ada ini. Lihat, Rasul mengatakan qanaah membuat kekayaan dan keberkahan, sedangkan tamak serakah kepada harta benda menghilangkan keberkahan dan menjadikan harta itu adalah harta yang murah, sia-sia, dan akan hilang begitu saja. Namun syahidnya dalam kisah itu, lihatlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para muallaf, al-muallafatu qulubuhum. Nabi memberikan apa yang beliau miliki kepada para mereka. Akhlak. Maka dari sinilah jelas Muslim itu, mukmin itu adalah orang yang bagus akidahnya, lurus akidahnya, namun juga indah, manis akhlaknya kepada manusia. Di zaman kita butuh hal semacam ini, karena banyak orang yang berakhlak tidak bagus akidahnya,
Banyak orang berakhlak tidak cinta ibadah. Sholatnya masih bolong-bolong, sedekahnya masih pelit-pelit hitung-hitungan. Atau juga sebaliknya, ada orang yang bagus ibadahnya, namun sebaliknya ada orang yang sopan akan akhlaknya, namun sebaliknya tidak bagus dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hari ini ulama kita menegaskan bahwa hubungan akhlak, akidah dan akhlak erat, sangat erat. Bahkan kalau kita berbicara masalah dampak dunia dan efek ukhrawi, duniawi dan ukhrawi, kalau akidah jelas, akidah itu jelas. Masalah ibadah, iman, jelas sekali dampak dan buahnya. Bagaimana orang yang tidak sholat, Allah katakan, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat. Siapa orang yang celaka dalam sholat? Yaitu mereka orang yang sahun, orang yang saha dalam sholatnya. Apa itu sahun? Yaitu orang yang kalau sholat di luar waktunya. Maghrib dikerjakan menjelang isya, atau bahkan ketika azan isya terburu-buru mau sholat maghrib. Atau orang yang sholat sahun itu adalah yang celaka tadi, adalah orang yang tidak menyempurnakan rukun syarat sunnah wajib-wajib sholatnya. Sahun. Apa ganjarannya? Wail. Apa itu wail? Sebuah lembah di tengah neraka jahanam. Jelas. Iman, ibadah tidak bagus, neraka jahanam diancam. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Rasul mengatakan bahwa ada orang yang kekal di dalam azab kubur, mukmin, karena kita tahu azab kubur itu ada 3 macam gitu kan. Azab kubur 3 macam. Azab kubur itu yang kekal dari awal meninggalnya sampai ditiupnya sangkakala, dibangkitkan, digoncangkan dunia seisinya, dan akan berlanjut juga sampai setelah itu proses mahsyarnya, hisabnya, penimbangannya, jembatannya, sampai masuk neraka, dan dalam neraka pun dalam azab, siksaan dan seterusnya. Ini haknya orang kafir. Yang pertama. Yang kedua, azab kubur jenis kedua yaitu azab kubur bagi orang mukmin yang maksiat kepada Allah. Sebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, siapa yang semalam mimpi? Tanyakan kepada para sahabat. Sahabat mengatakan, tidak wahai Rasul, tidak ada yang mimpi. Nabi mengatakan, aku mimpi semalam. Ternyata mimpi Nabi ini menceritakan tentang 4 orang mukmin yang azab kuburnya, maksudnya meninggal dunia, dan diazab dalam kuburnya, berlangsung azab itu sampai ditutup sangkakala saja. Setelah itu berhenti azabnya. Siapa itu, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih? Yang pertama, kata Nabi, orang yang suka berdusta dalam omongannya. Lihat. Yang kedua, orang yang tertidur dari sholat, namun bangun tidak mengqadha sholatnya. Capek pekerjaan, pulangnya menjelang isya, gak sempat sholat maghrib, capek, tidur. Bangun azan subuh, tidak mengqadha maghrib dan isya-nya. Ini ternyata azabnya, kata Rasulullah dalam Sahih Muslim, yaitu azabnya berkelanjutan dari awal dia wafat, awal dia meninggal dunia, sampai dibangkitkan bumi ini. Sampai Allah menyebutkan, iza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan. Wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi mengeluarkan isi perut yang dikandungnya. Wa qala al-insanu ma laha, manusia mengatakan, apa yang terjadi dengan bumi, kepanikan yang ada di kala itu. Sampai itu terjadi, azab berlangsung kepada mukmin yang tidak sholat sempurna tadi. Artinya ini dampak ukhrawi dari ibadah yang tidak bagus. Jelas ya? Itu Masya Allah. Jadi ini urusan ibadah. Lalu bagaimana dengan urusan akhlak tadi? Contoh dalam hadis yang sama, tadi Nabi sudah sebutkan apa?
Orang yang akhlak buruk apa itu? Berdusta, akhlak buruk. Lihat, sama-sama sholat hubungan dengan Allah diancam dengan azab kubur kekal sampai dibangkitkan manusia seisinya, berhenti azab kuburnya. Maka kita hitung, kira-kira kapan ditegakkan hari kiamat? Kira-kira ada yang tahu? Nggak ada ya. Berapa tahun kontrakan kita di dunia ini? Nggak ada yang tahu ya. Kalau umur kita tahu, Nabi sudah katakan, umur umatku antara 60 sampai 70, jelas. Tapi ini alam dunia, alam kubur tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan. Yang meninggal dunia dari awal masuk Islam atau bahkan sebelum itu sampai saat ini kalau dia kafir berlangsung terus dalam azab dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini dampak ukhrawi ya dari meninggalkan sholat hubungan dengan Allah. Kemudian kita melihat juga bagaimana akhlak ini dampak ukhrawinya dari akhlak yang buruk. Lihat dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, menceritakan kepada kita tentang seorang perempuan. Ditanyakan kepada beliau, Rasulullah, ya, si fulanah ini innaha la tasumun nahar wa taqumul laila. Dia orang yang suka puasa Senin dan Kamisnya wahai Rasul, dan juga suka sholat tahajud. Masya Allah, ini ibadah yang berat di zaman kita. Puasa Senin Kamis itu berat di zaman kita. Enggak semua orang mampu lakukan. Ya, apalagi di tanah Arab, bisa dibayangkan. Tanah Arab kok panasnya panas luar biasa. Dinginnya juga membuat lapar, gak nyaman juga. Ya. Artinya ini ibadah yang mulia, mampu dilakukan oleh orang ini. Sholat malam, diceritakan kalau Nabi dulu sholat malam, gak gampang sholat malam. Siapa yang kuat sholat malam, bangun malam, sholat di tengah orang tertidur pulas, sendiri sholat malam. Di tengah kegelapan, di kala itu ya, tidak ada lampu, tidak ada jam peringatan, jam waker, ya, tidak ada yang lainnya, bangun sholat malam. Namun apa kata Rasulullah kepada perempuan tadi yang pandai puasa dan juga sholat malam? Apa kata Rasulullah? Hiya finnar, dia di neraka. Di neraka. Ternyata kenapa demikian ya Rasulullah? Ternyata ya annaha tu'zi jaraha, dia mengganggu tetangganya. Ya, ini dampak akhlak buruk. Maka dengan adanya dampak ukhrawi semacam itu, baik ibadah, akidah dan ibadah ya yang rusak, ada juga akhlak yang rusak, sama-sama dapat ganjaran ukhrawi yang tidak enak, tidak mengenakan. Berarti muslim itu harus bagus akidahnya, juga harus bagus akhlaknya. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas ya eratnya hubungan ya akidah dan akhlak. Maka belajarlah akhlak, belajarlah akidah yang benar. Ya, bagaimana cara mendapatkan akhlak yang benar? Kata Nabi, al-hilmu bit-tahalluk was-sabru bit-tasabbur. Ya, melatih diri menjadi orang yang lembut. Ya, butuh dipelajari at-tahalluk, sebagaimana al-ilmu bit-ta'allum, ilmu dengan belajar. Ya, enggak ada ceritanya orang dapat ilmu tanpa belajar. Bahkan ayat pertama turun yang kita baca tadi apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca, belajar. Akhlak juga butuh dipelajari. Ya, butuh melatih diri untuk berakhlak, butuh latih diri untuk kesabaran. Maka para ulama kita lagi menegaskan, terlihatlah bagaimana pentingnya akhlak dengan akidah dengan akhlak. Ini kata mereka dilihat dari dua sisi. Nah, ini catatan penting. Hubungan akhlak dengan akidah yang sangat erat
tercermin dalam dua sisi. Yang pertama, al-akhlaqul hamidatu min samaratil iman. Bahwa akhlak yang terpuji dia adalah buah iman. Ya, akhlak terpuji buahnya iman. Artinya kalau ada orang yang dia beriman, ya, tanpa akhlak yang terpuji, maka tidak ada buah imannya. Ibarat pohon tidak ada buah, percuma. Pernah nggak kita menanam sesuatu, ya, tan tidak ada buahnya? Ya, maksudnya ini buah-buahan, ya, buah-buahan yang memang diharapkan buahnya. Rugi nggak orang itu? Dirawat, ditanam, belinya sudah mahal, dipupuk, disiram, ternyata pas musim berbuah, umur berbuah tidak berbuah, manfaat tidak ada manfaat, tidak ada manfaat. Ya, maka ternyata akhlak yang mulia itu adalah buah daripada iman. Lihatlah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyebutkan di dalam sebuah hadis. Rasulullah mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, ya, yang paling sempurna imannya bukan yang banyak sholat, bukan yang banyak ibadah haji umrah sedekahnya, tapi kata Nabi, ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Maka, ya, akhlak yang mulia buah iman. Maka lihat hubungannya, ya. Jadi seakan-akan iman itu, akidah dan iman itu adalah pohonnya, sedangkan akhlak buahnya, maka berhubungan yang erat. Sangat erat hubungannya. Nabi katakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna iman, yang paling bagus akhlaknya. Kemudian juga, ya, maka artinya semakin kuat imannya, ya, hendaklah semakin bagus akhlak. Nah, ini dia. Semakin bagus iman, semakin kuat iman, lurus akidahnya, seharusnya semakin bagus buah imannya, yaitu akhlak, semakin bagus akhlaknya. Dan dengan dalam ayat, ya. Jadi apa tadi? Bahwa judulnya akhlak itu buah iman. Ya. Dan ini terlihat dalam beberapa poin berikut ini juga. Terlihat di dalam poin-poin berikut. Yang pertama, iman itu mengharuskan orang adil. Ya. Orang yang beriman melazimkan dia menjadi orang yang adil. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah, ya, Al-Maidah ayat 8. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, iman dipanggil, ini pokoknya iman. Ya. Disebutkan, ya, kunu qawamin, jadilah kalian orang-orang yang tegak, menjadi saksi, ya, dengan keadilan, berbuatlah adil kalian. Wala yajrimannakum, janganlah membuat kalian itu, ya, untuk berbuat tidak adil dengan sebab zalimnya orang kepada kalian, namun berbuat adillah kepada mereka. Karena adil itu adalah lebih dekat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini yang dipanggil iman dan disuruh untuk adil. Ya, dipanggil orang beriman, buah imannya i'dilu, berlaku adillah kalian. Penting. Ya, kalau kita ada sengketa dengan seseorang, harus
harus adil. Ya, permasalahan kita dengan orang itu saja. Jangan dilebarkan dengan teman-teman yang lainnya. Jangan dilebarkan dengan anaknya atau istrinya atau teman-teman lainnya. Ingat, iman melazimkan keadilan. Buah iman adalah adil. Adil. Ini penting. Karena ini fenomena yang luar biasa terjadi di zaman kita. Sedikit ada problem, semuanya kita pukul rata. Ya, kita benci, kita boikot, kita tidak sapa, kita gibah, kita selesaikan. Habislah dia. Tidak ada maaf bagi orang itu. Dan berikut anak istrinya dan semuanya kita cela, kita musuhi dan seterusnya. Ya. Ini tidak adil dan ini bukan sifat iman. Iman mengharuskan ada buahnya berupa keadilan. Yang kedua, iqtida'ul imani lisidq. Iman mengharuskan orang itu jujur. Insyaallah. Iman berbuah kejujuran. Iman berbuah jujur. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." At-Taubah ayat 119. Allah panggil iman, pokoknya iman. Namun apa buah iman itu? Kunu ma'as shadiqin. Berdirilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jadilah kalian orang yang jujur. Jujur dalam berbicara, jujur dalam berjanji, jujur di dalam berinteraksi dengan manusia. Jangan suka bohong. Lihat, iman berbuah kejujuran. Masya Allah, hubungan yang erat. Pokok iman, pohon batangnya iman, ya, buahnya jujur. Buahnya jujur. Yang ketiga, iqtida'ul imani lil haya. Iman itu berbuah adanya sifat malu pada diri seseorang. Harus malu. Iya. Kalau ada orang yang beriman, rajin sholat, tidak punya malu, ini nggak sempurna iman. Ini tidak bagus, iman ini. Nggak ada buah iman. Ya, Nabi katakan, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 lebih cabang. Ya, wal haya'u syu'batun minal iman. Malu bagian dari iman. Allah. Malu adalah cabang iman. Lihat, ya, iman melazimkan kita tuh malu. Malu yang benar, bukan malu yang tidak benar. Mana malu yang benar? Malunya kepada Allah, malunya kepada orang-orang saleh dari berbuat kesalahan dan kezaliman di muka bumi kepada manusia. Malu. Iman mengharuskan orang itu malu. Sekarang malu hilang. Malu hilang di zaman kita. Ya. Orang zalim tidak ada malunya. Mengambil hak orang lain, berdusta, berbohong, padahal jelas terbukti dan semisalnya, tidak ada malunya. Berbuat kezaliman, kenistaan, tidak ada malu. Hilang malu di zaman kita. Ya. Padahal itu buah iman. Itu buahnya iman. Yang keempat, iqtida'ul imani lil karami wal buzl. Yaitu iman itu mengharuskan adanya kedermawanan pada diri seseorang. Nah, ini Masya Allah, sifat dermawan adalah buah iman. Ya, dermawan buah iman. Lihat, Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dan hadis yang sahih, Rasul mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamunya, dermawan kepada tamunya, menghormati, ya, memuliakan mereka. Ada sifat kedermawanan, sifat karam, memuliakan orang lain. Ini buah iman. Ya, muliakan tamu. Kelanjutan hadis ini juga, fal yukrim jarah, tetangganya dimuliakan. Ya, memuliakan tetangga, tamu, Masya Allah, ini buah iman kepada Allah Azza wa Jalla.
Di zaman Masya Allah banyak orang yang ya eh, kurang karom, kurang dermawan, kurang peka terhadap keadaan orang lain, kurang peka terhadap kekurangan ekonomi orang lain. Padahal itu buah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ya, tadi pada poin pertama, jadi ini 5 poin ini adalah ya sebagai sebuah sumber dari akhlak yang mulia adalah buah iman. Ini hubungan pertama tadi ya. Ditunjukkan dalam poin-poin yang kelima ini. Yang kelima, iqtida'ul imani lil hubbi fillah. Iman itu melazimkan orang itu cinta kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Ini buah iman. Cinta karena Allah. Rasul mengatakan, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afshus salama bainakum." Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian tidak akan masuk surga sampai beriman. Lihat, tidak akan masuk surga sampai beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling berbelas kasih cinta, kasih satu dengan yang lainnya. Lihat. Ya. Rasulullah mengatakan bahwa puncak iman itu adalah cinta kasih satu dengan yang lainnya. Cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia, bukan karena bisnis, bukan karena satu kompleks saja, bukan karena satu grup alumni, bukan karena satu alma mater dan semisal, tidak. Tapi cintailah dia karena Allah Subhanahu wa taala, cintanya karena iman, karena dia syahadat, karena dia cinta masjid, cinta ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah buah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibuktikan dengan banyak hal ya. Ketika orang cintanya bukan karena Allah, maka cinta itu akan siapa? Cinta yang akan berujung dengan kebencian dan permusuhan. Ya. Cinta yang ada udang di balik batu, maka dia akan selesai ketika habis cita-cita dan ambisi, ya, harapan selesai, maka habis cinta. Namun kalau cinta karena Allah, maka dia akan kekal dan abadi. Apapun persoalannya, apapun hambatannya akan ringan. Cinta tetap berlangsung, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta karena Allah itu adalah akan membuat orang memaafkan orang lain. Kesalahan mudah dimaafkan. Kenapa? Ada cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, ya, poin akhlak mulia adalah buah daripada iman, yaitu iqtida'ul iman lis-sabri wasyukur. Itu iman itu membuat orang itu sabar dan syukur, banyak bersyukur dan banyak bersabar. Ini buah iman. Orang yang beriman hendaklah banyak sabar dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak mengeluh. Ini orang beriman. Ya. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi mengatakan, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Kata Nabi, alangkah menakjubkan perkara orang beriman. Masya Allah, beriman, iman, batangnya disebut iman. Bagaimana ta'ajubnya wahai Rasulullah? Kata beliau, in asabathu sarra syakar kana khairan fa kana khairan lah. Jika diberikan kenikmatan oleh Allah, pandai bersyukur. Ini sifat iman. Iman, pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu. Sebaliknya, wa in asabathu darra, kalau diuji dengan kesulitan dan mara bahaya, hal-hal yang tidak disukai, maka dia akan mengambil sikap sabar, bersabar. Fakana khairun lah, itu juga baik bagi dia. Masyaallah. Lihatlah fenomena zaman sekarang, kerusakan demi kerusakan. Allah uji kita silih berganti dan tidak habisnya. Inilah hakikat iman. Iman itu selalu silih berganti ujiannya. Yang menghasilkan dari ujian tersebut ada sabar
sebagaimana kenikmatan yang terus bergulir Allah berikan kepada kita yang dan malamnya, hari demi hari dalam kenikmatan, maka iman melazimkan ada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, apakah kita orang yang sabar dalam ujian? Sebagaimana apakah kita orang yang syukur dalam kenikmatan? Berat ya, orang sabar berat. Apa itu hakikat sabar? Menahan lisan dari berkata yang tidak diridhai Allah, menahan anggota badan dari menampar pipi, merobek baju, sebagaimana menahan hati dari murka kebencian kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sabar. Tidak berkata dan tahan. Sakit di hati, itulah sabar. Itulah sabar. Ya, tapi dia tidak berkata. Berbeda ketika dia sudah berkata mengeluh, maka tidak ada sabar. Hakikat sabar menahan lisan dari mengeluh, keluh kesah, menahan tangan anggota badan dari berbuat, ya, dan menjaga hati dari kemurkaan, penolakan, kebencian kepada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar. Dan iman itu melazimkan, mengharuskan dia orang yang pandai bersabar dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Baik, ini poin ya, sisi pertama, hubungan eratnya antara iman dan akhlak, akidah dengan akhlak, ya, digambarkan dengan apa tadi? Bahwa akhlak itu buah daripada iman. Dan itu tergambar dalam 6 poin yang kita sebutkan di muka. Yang pertama apa tadi? Iman berbuah apa? Keadilan. Yang kedua, iman berbuah kejujuran. Yang ketiga, iman berbuah sifat malu. Yang keempat, iman berbuah kedermawanan. Yang kelima, iman berbuah cinta karena Allah. Yang keenam, iman berbuah adanya sifat sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua yang menunjukkan eratnya hubungan iman dan iman, akidah dengan akhlak. Kata para ulama kita, gambaran bentuk keduanya yaitu munafatul akhlaqis sayyi'ati lil imanil kamil, yaitu akhlak yang tercela ini menafikan iman yang sempurna, mengurangi kadar iman ketika ada akhlak yang tercela. Lihat. Jadi kalau yang pertama apa? Akhlak terpuji, buah iman yang bagus. Nah, sekarang dilihat dari sisi lain, apa itu? Akhlak tercela menafikan iman, meniadakan iman yang sempurna, meniadakan kesempurnaan iman. Ya, ini ciri jawaban yang kedua. Maka dalam poin kedua ini kita melihat gambarannya. Ya, yang pertama kata para ulama, munafatus sukhriyati wal istihza'i lil iman, bahwa sifat sombong, ya, kesombongan, angkuh, ya, ini menafikan iman, meniadakan iman, meniadakan kesempurnaan iman. Ini kesombongan. Lihat Rasulullah mengatakan, Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Ya, Allah mengatakan, dipanggilnya wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Wahai orang yang beriman, lihatlah. Apa kata Allah? La yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah dia mencela, merasa sombong. Iya. Sampai dia mencela kaum yang lainnya. Lihat, mencela kaum yang lainnya.
Apa buahnya? Celaan dan kesombongan tersebut. Allah katakan, bi'salismul fusuku ba'dal iman. Karena hal itu akan mendatangkan kefasikan setelah Anda beriman. Beriman ketika Anda mencela, merendahkan, mengolok-olok kaum yang lainnya, maka Allah ambil kesempurnaan iman. Sekarang nama Anda bukan iman, tapi orang yang fasik. Al-Quran sebutkan demikian. Lihat, kalau kita mengolok orang lain, keluarlah makna iman dalam diri, yang ada fasik. Allah tegaskan, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk nama, yaitu kefasikan setelah Allah berikan iman pada diri seseorang itu. Kenapa kok bisa demikian? Dengan sebab la yaskhar qaumun, yaitu mengolok-olok orang lain yang membuat tercabutnya baju keimanan pada diri seseorang, maka dia akan memakai baju kefasikan, yaitu dengan sebab ada olok-mengolok demikian. Ini mana ada di zaman kita merendahkan orang lain, kata dia paling rumah itu dia mesti nyicil, kata dia. Itu betul gitu. Kalau betul ya, rumahnya mesti nyicil, yang belum selesai, belum lunas. Paling mobil mewah yang dia banggakan itu, kata dia, itu masih cicilan, itu masih banyak. Harta utang dia masih banyak. Dia olok saudara, direndahkan saudaranya dengan harta benda dan semisal itu. Ingat, merendahkan orang tadi apa? Ya, Allah cabut nama iman diganti dengan kefasikan. Allah yang menyebutkan, bukan kita. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk nama, yaitu kefasikan setelah Allah berikan keimanan kepada kita. Jadi akhlak buruk menafikan kesempurnaan iman. Yang kedua, sampai jam berapa Pak Yusuf? Sampai jam berapa? Jam 5.15 ya. Yang kedua, munafatu su'il dhanni wat tajassus wal ghibati lil iman. Yang kedua yaitu at-tajassus, memata-matai, mencari-cari kesalahan. Ya lihat, ini lihat, mencari-cari kesalahan. Masya Allah. Ibu-ibu kalau sudah ngerumpi, kumpul-kumpul, ya sudah kesalahan orang saja disampaikan. Biasanya gitu ya. Kecuali yang hadir insya Allah. Ya, di sini disebutkan ya. Munafatu su'il dhanni wa tajassus wal ghibati lil iman. Buruk sangka, memata-matai orang lain dan menggibahnya, ini menafikan iman. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, lihat Allah panggil iman dulu. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah oleh kalian buruk sangka. Inna ba'da dhanni ismun, karena sebagian buruk sangka itu adalah dosa. Ya. Dosa. Wala tajassasu, jangan memata-matai orang lain, cari-cari kesalahannya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan menggibah sebagian kalian, menggibah sebagian yang lainnya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, apakah dia suka makan daging saudaranya dalam kondisi sebagai mayit, bangkai? Fakarihtumu, tentunya kalian akan membencinya. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ketahuilah ya, Allah itu maha menerima taubat dan maha rahmat kepada kalian. Lihat di sini ya, disebutkan orang yang beriman yang dia menggibah, mencari kesalahan, memata-matai orang lain, dia seperti memakan bangkai saudara. Makan bangkai bukan sifat yang baik. Ya, bukan sifat yang baik. Yang kita makan biasanya ya daging segar. Ya kan? Sop iga, bakso iga, yang enak-enak. Kok ini bangkai? Ini celaan berarti kepada orang beriman tadi. Allah cela demikian dengan sebab apa? Akhlak terburuk, akhlak tercela, berupa cari kesalahan, memata-matai,
menggibahnya, berburuk sangka. Buruk sangka ini, masya Allah ya, adalah jelas dosa besar. Berburuk sangka kepada orang, sultan, berburuk sangka. Yang seharusnya kita berbaik sangka kepada saudara kita. Yang kita lihat dari dia, jangan didahulukan buruk sangkanya. Yang terdepan yang kita lakukan adalah baik sangkanya kepada orang itu. Nampak dari dia akhlak buruk, sikap kita apa? Perbaiki sangkaan kita tuh kepada dia. Jangan katakan, oh jangan-jangan dia jangan demikian. Katakan bahwa oh dia punya uzur. Mungkin dia lupa. Mungkin dia ada kondisi darurat yang membuat dia harus demikian dan demikian. Dahulukan ya, hukum asalnya apa? Berbaik sangka kepada dia. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, munafatul kadhibi wal ikhlasi wal khiyanati lil iman, yaitu berdusta, ya, mengingkari janji, berkhianat. Ini semuanya menafikan iman. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, ayatul munafiqi salasun, tanda munafik 3. Idza haddasa kadzaba, jika dia berbicara, bercerita, dusta. Idza wa'ada akhlaf, jika berjanji dia ingkar janji. Wa idza tumina khana, jika dia diberikan amanah dia berkhianat. Lihat. Ini mengatakan apa? Ya, pindah nama sekarang menjadi munafik, bukan mukmin lagi. Lihat. Jadi apa? Akhlak buruk berupa ingkar janji, berupa khianat amanah, berupa dusta dalam cerita. Sama saja dia ceritanya mau candaan, main-main atau bahkan serius, itu sama-sama namanya apa? Tanda nifaq. Tanda nifaq dalam diri seseorang. Maka namanya bukan lagi mukmin kalau demikian. Candaannya dusta, janjinya diingkari, amanahnya dikhianati, pindah nama menjadi apa? Munafik. Nabi katakan demikian. Ayatul munafiqi alamatul munafik, ayatul munafik salas, tanda nifaq itu 3. Jauhi sifat itu. Semoga Allah lindungi kita dari 3 sifat nifaq. Hati-hati, ya, zaman banyak kemunafikan. Bukankah ibu-ibu dahulu mahar dalam pernikahannya oleh suaminya apa? Seperangkat alat sholat. Untuk apa? Untuk sholat. Tapi banyak ibu-ibu tidak sholat. Betul tidak? Bolong-bolong, sebagian orang bolong sholatnya. Bolong-bolong sholatnya. Ini tidak boleh. Ingkar janji. Janji setia di akad pernikahan, diberikan seperangkat alat sholat, diberikan mushaf Al-Quran, agar hari-harinya dengan janji ikatan cinta itu dia ibadah yang benar dalam sholatnya. Bukankah seperangkat alat sholat diberikan? Bukankah mushaf diberikan agar dia membaca Al-Quranul Karim di rumahnya? Maka pindah dari kedustaan menjadi apa? Nifaq, bukan lagi iman namanya. Munafik. Yang keempat, munafatu iza'il jari lil iman. Nabi yaitu apa? Ya, mengganggu tetangga. Ini menafikan iman, meniadakan kesempurnaan iman. Masya Allah. Mengganggu tetangga, menafikan, mengurangi kesempurnaan iman. Ya, Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, kata beliau, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jara. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, orang beriman itu tidak akan mengganggu tetangga. Ini hakikat iman. Maksudnya apa? Kalau ada orang ganggu tetangga, ini tidak iman. Tidak iman. Karena syarat orang beriman kepada Allah dan hari akhirat tadi apa? Tidak boleh ganggu tetangga. Loh, kalau ganggu tetangga, maka hilanglah nama iman kepada Allah,
hilang nama iman kepada akhirat, berganti nama kepada nifaq dan munafik tadi. Lihat, Masya Allah, hal yang sederhana ya, dianggap oleh sebagian orang. Dengan tetangga dia tidak akur, gampang bermusuhan dengan tetangga. Bahkan lihat dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, ini tetangga ini tidak ada hubungan dengan kita, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kandungan, tidak ada yang lainnya. Ya, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ma'amana bi, tidak beriman kepadaku. Man bata syab'an wa jaruhu ja'i'. Tidak beriman kepadaku orang yang bermalam pada malam harinya kenyang bersama keluarganya, sedangkan tetangganya lapar. Masya Allah, kok bisa? Apa peduli kita dengan tetangga dan dia dengan kita? Kok bisa menafikan iman seseorang gara-gara tetangganya lapar? Maksudnya apa? Saking besarnya kedudukan tetangga dan seharusnya dekatnya tetangga dengan kita. Lihat, dia nggak pernah peduli kepada tetangga kita. Atau bahkan banyak orang yang nggak tahu siapa tetangganya, dari mana asal usulnya, siapa namanya, di mana pekerjaannya, bagaimana status ekonominya, dia nggak tahu. Lihat, Nabi katakan, sampai lapar pun kita berdampak kepada kesempurnaan iman, yaitu kurang iman kita. Ini luar biasa, Islam ini Masya Allah, agama yang menata sosial kehidupan, agama yang membuat tentram, nyaman lingkungan, maka berislamlah orang itu. Ingin bahagia lingkungan, belajar Islam yang betul. Ingin bahagia, tentram, damai, nyaman keadaan, belajarlah Islam dan praktikkan Islam dengan cara utuh dan kafah dalam kehidupan kita. Ini obat. Kalau orang menerapkan Islam ini Masya Allah, nggak butuh bansos yang disunat-sunat itu. Nggak butuh kita bansos yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin, yang juga nggak datang terkadang. Ya, cukup apa? Jalankan ajaran Islam. Tetangga dengan tetangganya baik, berbagi, tidak ada yang lapar, maka aman. Lihat, apa kata Nabi, tetangga itu berapa rumah? Standar tetangga berapa? 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 ke kiri. Ini yang wajib kita berbuat baik kepada mereka. Lihat, kalau orang berbuat baik kepada tetangga saja, ini negara aman sentosa kalau dijalankan ajaran Islam ini. Namun pertanyaannya, mana orang-orang Islam yang imannya sempurna, menghormati dan menghargai, menjalankan hak-hak Islam untuk tetangganya? Itu di mana mereka saat ini? Ini persoalan. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita atas kelalaian dan kekurangan kita dalam berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak ya hal-hal lain yang harus disampaikan kaitan dengan akhlak dan akidah, hubungan erat akidah dan akhlak, iman dengan akhlak. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Yang tercermin dalam dua hal tadi, bahwa akhlak itu buah iman. Ya, ini poin penting. Akhlak adalah buah daripada iman. Ini saking eratnya. Akhlak buahnya iman. Kalau ada iman tanpa akhlak, berarti ada pohon tanpa buah, maka itu ganjal. Itu pohon yang tidak bagus. Sebaliknya, jika akhlak terpuji, itu mengurangi kesempurnaan iman, mengurangi kesempurnaan iman dengan dalil yang kita sebutkan, ya, maka terlihatlah hubungan erat antara iman dengan akidah dan iman tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Ada faedah hikmah yang bisa dipetik oleh Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita memasuki sesi
tanya jawab Ibu sekalian. Render bisa dilakukan dengan sekali kertas dan bisa diubah ke perwakilan dari DPR, atau bisa langsung menggunakan mic untuk ditanyakan bersama. Mungkin dimulai dari pertanyaan dari sekali kertas dan kali sudah ada, bisa dihubungkan ke depan Ibu. Tidak ada. Oke. Nah, dan sembari menunggu untuk pertanyaan dalam bentuk sekali kertas, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Bapak atau Ibu, melalui ini. Ada yang mau tanyakan langsung? Oke. Mohon maaf, Ibu ada yang mau menanyakan langsung melalui ini? Baik. Sebelum itu mungkin izin bertanya Ustaz. Silakan. Tema kajian sore hari ini berkaitan dengan akhlak dan akidah atau keimanan seseorang. Mungkin Ustaz, anak pribadi sering merasa apa ya? Ada keterkaitan antara akhlak dan iman terkait. Kalau tadi mungkin akhlak hubungannya dengan manusia. Ketika kita sudah ibaratnya kita sadar bahwa iman itu perlu diimprove, perlu dinaikkan kualitasnya. Namun kadang kita merasa akhlak sendiri terkait dengan akhlak kita terhadap Allah atas nikmat dari apa yang kita miliki, entah itu kemampuan kita dan mungkin waktu kita yang mungkin kami merasa misalkan ini sudah, saya rasa ini sudah waktu kami itu sudah dirasa cukup baik kita manfaatkan. Namun sejatinya kita terkadang lalai bahwasanya semua itu sudah atas rahmat Allah, dan kita terkadang lalai bahwasanya kita masih merasa itu karena kita tanpa kita mengingat bahwasanya semua itu tanpa Allah pun kita tidak bisa apa-apa. Yang mau ditanyakan Ustaz terkait dengan perasaan seperti itu Ustaz, bagaimana cara kita untuk bisa senantiasa terjaga Ustaz atas hati-hati yang merasa ujub mungkin ya atas diri sendiri dan hal-hal yang kira-kira nanti lebih tidak bermanfaat dari sisi keinginan kita terhadap Allah SWT. Baik. Pertanyaan obat dari penyakit ujub gitu ya. Bahwa seakan-akan ya cenderung jiwa kitanya selalu merasa bahwa ini hasil jeripaya saya. Ya, inilah saya. Inilah kecerdasan saya. Ya. Inilah pengalaman dan kepintaran saya dan seterusnya. Ya. Baik. Maka ini jelas ya, ini adalah penyakit yang tidak bagus tentunya ya. Maka para ulama kita mengatakan bagaimana cara mengobati daripada ujub tersebut. Ya, bagaimana mengobati ujub tersebut? Yang pertama saya katakan bahwa seseorang itu hendaklah selalu memikirkan bahwa yang ada pada diri dia itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ada ya, kesuksesan yang dia dapat, yang dia raih selama ini adalah semata-mata dari Allah. Dan dia adalah makhluk yang lemah. Ini selalu kita ingatkan kepada pribadi kita. Ya, mengobati rasa ujub, merasa sudah berjasa, merasa sudah berbuat banyak, merasa sudah berbuat andil, merasa menjadi pemanjang terbaik dalam lingkungan atau rumah tangga dan seterusnya. Ya, katakan bahwa ini semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari saya. Kekayaan
Allah yang ngasih. Ya. Kelebihan dalam ilmu Allah yang mengasih. Ya. Maka tidak ada celah bagi kita untuk ujub. Yang kedua, yakini bahwa ujub itu adalah penyakit yang akan melahirkan kesombongan dan merendahkan orang lain. Ujub, kita akan mencela fulan, merendahkan fulan, dan seterusnya. Yang mana itu juga semuanya akan berdampak buruk kepada keimanan kita, keutuhan iman kita, kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, lihatlah Rasulullah dan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, orang-orang yang sudah berbuat besar kepada Islam dan kaum muslimin. Kita apa yang kita perbuat? Rasulullah untuk umatnya berdakwah siang dan malam. Rasulullah bersama istrinya menjadi suri tauladan dalam kefakiran, dalam qanaah, sampai Aisyah mengatakan, semenjak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kami biasanya tidak pernah kenyang selama 3 hari berturut-turut. Itulah rumah tangga kami. Tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Hari ini kenyang, besok pasti lapar. Atau hari ini dan esoknya kenyang, lusanya pasti lapar. Lalu dengan keadaan itu Rasulullah orang yang habis-habisan harta, benda, pikiran, tenaga dan seterusnya untuk menjaga Islam sampai kita merasakan nikmatnya Islamnya. Abu Bakar, apa yang Abu Bakar lakukan untuk Rasulullah dan kaum muslimin serta Islam? Abu Bakar mengatakan apa? Ya Rasulullah, ini hartaku semuanya untuk Islam dan kaum muslimin, semua hartanya. Lalu kita berinfak sedikit, minta diumumkan nama kita harus tertera, tercantum, terlampir di dalam ini dan itunya. Namun kita minta dan ini dan itu, Masya Allah. Abu Bakar semua harta, bayangkan semua harta, anggaplah hartanya 1 M. Ya, maka harta itu semuanya Abu Bakar berikan kepada para mujahidin, para relawan yang berangkat jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ada apa-apanya dengan mereka. Jangan sombong. Pernahkah kita berangkat jihad membela Islam? Beranikah kita menghunus pedang senjata dan kita berada di bawah kilatan pedang musuh-musuh kita? Belum pernah. Lihatlah perempuan, pernahkah para perempuan berangkat ke medan jihad mengobati para korban-korban mujahidin yang bertempur di kala itu? Belum pernah berbuat apa-apa. Apakah pernah para perempuan ini menghafal Al-Quran yang dengan hafalannya dia didik anak istrinya di rumah, diam di rumah sebagai perempuan yang seharusnya perempuan di rumah dan mendidik anak-anaknya di rumah, tidak sabar? Apa yang dibanggakan? Gak ada yang dibanggakan, gak ada yang diujubkan. Maka ingatlah jasa mereka dan kita tidak ada apa-apa. Yang keempat, lihat kita dari mana. Dari tanah akan kembali kemana? Ke tanah. Umur kita kurang lebih 60 sampai 70 tahun. Apa yang dibanggakan? Hari ini kita hidup, esok mati. Hari ini sehat, besok sudah sakit, lemah, keropos, tunggu ajal saja. Apa yang dibanggakan? Kemana-mana kita hanya membawa najis dan kotoran kita. Maaf. Apa yang kita banggakan? Dari tanah kembali ke tanah, esok digotong, dimandikan, selesailah kita. Apa yang dibanggakan? Maka itu cara mengobati ujub kita, kesombongan dan merasa berjasa kita kepada manusia. Allah. Yang kedua tadi itu. Yang pertama obat, ajzab. Allah. Ya, Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan. Cukup baik, Ustaz. Mungkin nanti kami kasih. Pertama ada pertanyaan yang masih relevan dengan tema sore ini, Ustaz. Itu terkait dengan bagaimana menyikapi tetangga yang tidak pernah keluar rumah diajak silaturahmi, pun jika kita mau mungkin lebih banyak di rumah.
Tetangga, bagaimana menyikapi tetangga yang cenderung tertutup di rumahnya dan jarang keluar, tidak keluar rumah. Komunikasi tidak, interaksi tidak, dialog, diskusi, saling kunjung, saling memberi tidak. Bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah jangan salahkan dia. Jangan salahkan tetangga. Kita yang memulai berbuat baik kepada tetangga itu. Kita yang memulai berbuat baik kepada tetangga. Lihat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan kepada asistennya, ketika asistennya motong kambing, apa kata Abu Bakar? Jangan lupakan tetangga kami yang Yahudi untuk diberikan satu paha kambing itu. Ya. Jangan tunggu kita disapa, kita yang menyapanya. Jangan tunggu dia memberikan kita yang mulai memberikan hadiah kepada dia. Ya. Ini kesalahan kita. Jangan salahkan dia. Ya. Yang salah kita. Salahkan diri kita. Pernahkah kita minta nomor teleponnya untuk kita berbagi cerita dengan dia? Pernahkah kita minta waktu dia untuk kita duduk bersama berbagi pengalaman, ketuk pintunya dan semisal itu? Atau jangan-jangan kita juga yang jaga jarak karena melihat dia diam, kita juga ikut diam. Ini salah. Ini salahnya kita, bukan salahnya dia. Ya. Nabi katakan akan datang di akhirat kelak tetangga yang akan mengajukan tuntutan sengketa kepada tetangganya. Apa kata tetangga itu? Ya Rob, fulan tetanggaku ini aghlaqa babahu anduni. Dia menutup pintu rumahnya dariku, tidak pernah membuka pintunya. Famana'a ma'rufahu ilayya. Ya, maka dia pun tercegah kebaikan dia untuk diriku. Ini kata tetangga yang akan datang di hari kiamat kepada kita semua jika kita tidak pernah interaksi baik dengan tetangga kita. Jangan-jangan kita yang tertutup. Jangan-jangan kita ada salah dengan dia. Maka ubah caranya saat ini, kita yang memulai berbuat kebaikan. Karena hakikatnya kata Nabi, silaturahmi itu bukan Anda membalas upah atau membalas hadiah orang, bukan. Tapi silaturahmi yang hakiki adalah Anda menyambung orang yang dia putuskan hubungan Anda, dia dengan Anda. Ini hakikat silaturahmi. Kita diboykot, kita datang minta maaf. Kita didiam, kita datang untuk menyapanya. Dia tidak salam, kita mulai salam untuknya. Itulah hakikat silaturahmi dengan manusia. Nah, maka saya jawab tadi, bagaimana sikap kita? Ubah cara kita dengan dia. Jangan kita diam, namun sapalah dia, ketuk pintunya, berikan dia hadiah, pesankan untuknya di GrabFood atau GoFood, bakso iga atau nasi kebuli dan semisalnya untuk alamat rumah tetangga itu. Masya Allah, indah dunia. Akan datang kecintaan, akan ada kelembutan, akan datang kasih sayang. Kalau demikian, Nabi katakan tahabu, salinglah memberikan hadiah karena akan muncul cinta kasih dalam diri kalian. Jangan-jangan kita pelit kepada dia. Ini persoalan. Jelas ya? Ibu-ibu yang bertanya, jelas jawaban saya? Baik, Allah Ta'ala. Tanya berikutnya, ini terkait dengan bagaimana jika sering tanpa sengaja melakukan syirik kecil, Ustaz? Apa yang harus kita lakukan? Apakah cukup dengan beristighfar? Baik. Kalau kita melakukan syirik kecil, apa itu syirik kecil? Riya. Syirik kecil. Apalagi syirik kecil bersumpah atas nama selain Allah. Apalagi syirik kecil yaitu meyakini ya benda-benda menjadi sebab penolak bala atau mendatangkan keberkahan. Iya. Sebabnya benda itu yakin datang dari Allah, maka yang namanya syirik kecil. Lalu bagaimana cara taubatnya kepada Allah? Pertama menyesali. Menyesal adalah hakikat taubat. Ulama kita katakan bahwa at-taubatu an-nadam atau an-nadamatu taubatun. Penyesalan itu sudah taubat. Menyesal hati, sedih hati, iya, itu sudah taubat. Ini yang pertama. Yang kedua, janji
setia untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Ya. Yang ketiga, istighfar kepada Allah. Dalam sebuah hadis Nabi mengajarkan kepada kita tentang doa untuk jatuh kepada syirik, kata Nabi, ya. Apa aja doa yang diajarkan Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika ma a'lamu wa astaghfiruka ma la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik, ya, yang aku ketahui yang sudah berlalu, dan aku minta ampun kepadamu dari yang aku belum ketahui. Baca doa itu. Menyesal sudah cukup. Kelengkapannya baca doa tadi. Ini cara taubat daripada ya syirik kecil. Ya, taubat syirik kecil demikian. Allah taala. Baik, pertanyaan juga Ustaz, ini terkait dengan bagaimana hukum memanfaatkan tanah di luar batas area rumah kita, Ustaz. Seperti mungkin membangun taman di depan gitu yang misalkan begitu, Ustaz. Terus apa namanya, memperluas garasi dan beberapa manfaat lainnya, mungkin seperti juga kita menanam sayuran atau buah-buahan di area tanah yang bukan milik kita, mungkin memanfaatkannya lalu kita makan. Bagaimana hukumnya Ustaz, kita memanfaatkan hal tersebut, dan bagaimana hukumnya kita memakan hasil panen dari tanah di luar hak kita? Masya Allah. Baik, ini pertanyaan yang real ya, nyata adanya ya. Garasi dimajuin, kemudian selokan ditutup untuk kepentingan pribadi dan semisalnya. Baik, bagaimana? Apakah itu dibolehkan? Saya katakan bahwa semuanya ketika kita bersosial masyarakat ada aturan-aturan sosial. Ada namanya rukun tetangga RT, ada namanya rukun warga RW, ya. Maka hal-hal semacam ini bangun komunikasi baik dengan tetangga kita. Pertama dengan lingkungan, dengan ketua lingkungan RT yang ada di situ. Sampaikan, Pak RT, ya mobil saya panjang, ya garasi hanya 3 meter. Mobil saya Pajero Sport, ya apa? Pajero ya, terus bisa itu ya. Kemudian nggak cukup, ya izinlah ke ketua lingkungan pertama. Di sini apa namanya, RT atau pengembangan atau apa? RT ya. Baik. Maka pertama RT. Sama saja tadi, baik berkaitan dengan tanam pohon atau yang lainnya, RT dulu. Ya, kata RT, kalau dari saya nggak apa-apa. Ya, cuman bagaimana dengan tetangga? Nah, ini biasanya Pak RT demikian. Ya. Tolong buat surat pernyataan legal izin resmi tertulis dari RT dan dari tangga 1, 2, 3, 4 yang memang terkena dampak dari kerjaan tadi, ya. Kalau kiranya menambah garasi, memperkecil jalan, dan ini mengganggu lingkungan, jelas ini kezaliman. Maka renovlah rumahnya, mundurkan tembok rumahnya, luas garasi ke dalam, jangan ke depan, begitu, ya. Korbankan gak apa-apa demi kebaikan masyarakat. Jangan mendahulukan kepentingan pribadi, ya, dibandingkan kepentingan masyarakat umum. Ingat, maslahat umum lebih didahulukan dibandingkan maslahat pribadi kita. Ini kaidah agama, dan saya kira ini relevan dengan kaidah bangsa negara kita. Pernah dulu SMP kan kita ya membaca undang-undang dasar bahwa bunyinya apa? Mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan dan partai. Betul. Masih ingat saya itu. Ini sejalan dengan Al-Quran, sejalan dengan hadis, sejalan dengan kaidah-kaidah keislaman kita. Maka kalau mengganggu, ini kezaliman, dosa, mendatangkan laknat manusia, ini bahaya, nggak akan berkah hidup kita, nggak berkah. Ya. Nabi katakan apa? Ittaqu al-la'anin. Jauhilah oleh kalian yang menyebabkan laknat-laknat jalanan. Apa itu? Kata Nabi, buang hajat di jalan, mengganggu jalan. Ini sebab laknat. Kalau orang melaknat dan terzalimi, masya Allah,
Apalah arti hidup kita? Kekayaan kita akan sirna. Keberkahan hidup dan umur kita tidak ada manfaatnya. Tetangga kita akan benci dengan kita. Hidup yang luas serasa seperti daun kelor, tidak ada kebahagiaan di sana. Tidak ada kenyamanan. Tidak ada kenyamanan. Nah, maka di sini ya lihatlah yang terbaik. Saya kira kalau memajukan garasi ini tidak bagus karena akan menimbulkan fitnah dan kesenjangan sosial, kecemburuan sosial tetangga satu dengan yang lain ini pasti. Ini sudah pasti. Apalagi menyempitkan jalan, jelas. Ya. Maka sama halnya dengan menanam pohon, bunga, sayur-sayuran juga sama. Izin ya kepada ketua lingkungan, kepada tetangga-tetangga yang ada, setuju tidak kita tanam di sini pohon kurma. Kita tanam di sini pohon jengkol. Panen kita makan jengkol bareng. Kan begitu. Ya, Ramadan datang panen kurma, buka bersama bareng di bawah pohon kurma. Saling bercerita indah, bernostalgia masa pacaran dahulu. Kan indah. Kalau ada komunikasi. Ya, bangun komunikasi, ada izin. Ya, bangun dia dengan akhlak yang mulia. Namun kalau dilakukan tanpa permisi, tanpa izin, tanpa salam dan kalam, inilah yang memicu meletusnya Gunung Semeru. Meletusnya Gunung Semeru, meletusnya Gunung Merbabu, meletusnya Gunung Rinjani dan semisalnya. Hancurlah tatanan sosial kita dengan sebab apa? Acu tak acu, egoisme dan idealisme yang didahulukan daripada kepentingan sosial dan tawadhu serta qanaah kita dan kedermawanan kita dengan tetangga-tetangga kita. Bisa dipahami? Maka bagaimana solusinya? Pertama RT, yang kedua izin RT tadi ya, yang kedua rembuklah, mufakatlah, bermusyawarahlah dengan tetangga kiri kanan dan semisalnya yang kiranya mereka terkena imbas dampak daripada kita tanam sayur, kita melebarkan garasi, kita menutup got dan semisal itu. Bangun komunikasi yang baik ya, dan jangan jalan sendiri tanpa bergandeng tangan dengan orang lain. Ingat, sosial itu artinya apa? Kita butuh kepada yang lainnya. Kita tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Atasan butuh karyawannya, karyawan butuh upah dari atasannya. Sebagaimana ilmu mengatakan hidup ini ibarat simbiosis mutualisme, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dan janganlah jadi simbiosis parasitisme yang saling merusak, merugikan satu dengan yang lainnya. Jangan jadi benalu di pohon beringin ataupun kurma dan semisal itu. Namun jadilah ikan remora pada ikan hiu dan ikan tuna. Wallahu ta'ala. Ini yang dapat disampaikan. Wallahu ta'ala. Cukup. Satu itu ini juga terkait dengan bagaimana hukumnya menonton pertandingan Smackdown dan semisalnya. Pertandingan Smackdown. Smackdownnya laki-laki atau perempuan? Smackdown. Oke. Bagaimana hukum menonton Smackdown? Bergulat, Smackdown itu kan bergulat ya. Gulat itu pukul wajah, tendang perut, ya, dan semisal itu. Apa hukumnya dalam Islam? Ditinjau dari beberapa sisi. Kata para ulama kita, pertama hukum permainan itu sendiri. Apa hukumnya? Kita lihat. Pertama, Nabi katakan la tadribul wajah, jangan pukul wajah. Maka kalau ada permainan olahraga yang sifatnya memukul wajah, haram permainan itu. Smackdown jelas pukul wajah, tinju juga pukul wajah. Ini haram, ini permainan yang haram dalam agama Islam. Gak boleh. Wajah itu adalah kemuliaan, jangan dirusak. Sampai-sampai mazhab Syafi'i mengatakan apa? Tidak boleh orang berwudu itu terlalu keras untuk memukul wajah dengan air. Kenapa? Muliakan wajah Anda, jangan rusak wajah itu. Maka kalau permainan itu memukul wajah, haram. Ya, ini yang pertama.
Yang kedua, biasanya dalam smackdown itu menampakkan aurat, betul? Maklum itu, menampakkan aurat. Terkadang ada pemainnya laki-laki, ada juga perempuan smackdown di situ. Ya. Penontonnya juga demikian, campur baur, ada laki ada perempuan, menampakkan aurat semuanya. Maka dengan dua sudut pandang ini cukuplah kita ambil kesimpulan menonton smackdown adalah tidak sesuai dengan syariat. Tidak sesuai dengan syariat. Kenapa? Permainan yang haram, menonton yang haram tidak dibolehkan. Jadi makan tangan kanan. Nah, tangan manis. Ya, baik. Nah, jadi tidak diperbolehkan ya menonton, sama halnya dengan nonton film Korea. Nonton film Korea, nonton film Kucu-Kucu Hotahai, nonton film Mahabbatai Nahihe. Sama semuanya, kata ulama kita, adalah drama-drama yang mempertontonkan cinta-cinta haram, hubungan haram. Kemudian dongeng-dongeng yang tidak real adanya, itu tidak dibolehkan. Bacalah cerita Rasulullah dan para sahabatnya. Bacalah cerita indahnya hubungan rumah tangganya Rasulullah bersama Aisyah. Bagaimana romantika rumah tangganya antara Abu Bakar dengan istrinya, dan Rasulullah bersama 9 istrinya berpoligami dalam naungan cinta ilahi dan semisal itu. Jangan nonton film Korea, sinetron yang menjanjikan cinta palsu dan cinta monyet dan cinta karet dan semisalnya. Itu semuanya haram, aurat ditampakkan dan cerita dusta dan tidak ada hakikatnya. Maka sama saya katakan, The Smackdown yang semisal itu tontonan yang menampakkan aurat yang haram, hukumnya haram. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang dapat disampaikan, waktu habis ya. Baik, cukup. Baik, saya tutup ya, barangkali kurang lebih mohon maaf atas barangkali ada yang salah ya, apa yang saya sampaikan, salah ucap ya. Allahu ta'ala a'lam. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya, memberikan rahmat dan hidayah kepada kita, menambah ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.